Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah video materi kebijakan dan inovasi pendidikan mengenai difusi dan diseminasi inovasi. Sebelum memulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami atau para pemateri pada video ini. Pemateri yang pertama adalah saya sendiri, Anissa Safa Fauzia dengan NIM 2102606. Kemudian untuk pemateri kedua ada Maria Esterling Sarangi dengan NIM 2109599. Dan yang terakhir ada Alia Zahra dengan NIM 2103512. Baiklah, kita langsung saja ke pemateriannya. Untuk pematerian pertama adalah mengenai pengertian dari difusi inovasi, yang mana difusi inovasi merupakan suatu proses pengkomunikasian akan ide, praktek, ataupun objek yang dipandang baru oleh sebuah individu atau organisasi yang mengadopsinya. Dalam hal ini pula lah, apabila ide-ide yang baru ditemukan, disebarkan, diadopsikan, ataupun ditolak, akan membawa arah tertentu yang mana mungkin dapat membawa dan menjadikannya suatu perubahan sosial. Kemudian ada tujuan dari difusi inovasi. Tujuan akhir yang ingin dicapai pada difusi inovasi adalah agar terjadinya sebuah perubahan. Tahap pertama dalam proses ini adalah dengan membangkitkan kesadaran melalui diseminasi informasi. Proses tersebut meliputi tahap-tahap seperti kesadaran, minat, percobaan, dan juga adopsi. Kemudian ada unsur-unsur difusi inovasi. Rogers pada tahun 2003 menyatakan bahwa difusi inovasi adalah sebuah proses di mana gagasan baru dikomunikasikan kepada masyarakat. Hal itu menjadi sebuah ciri khas dari difusi inovasi itu sendiri, yang mana dikarenakan terdapatnya kebaruan dalam pesan yang disampaikan dapat menimbulkan ketidakpastian pada benak komunikan. Oleh karenanya diperlukan konstruksi sosial untuk bisa menjalankan dan juga mengembangkan gagasan tersebut. Terdapat 4 unsur dalam difusi inovasi, yaitu yang pertama adalah inovasi. Inovasi dapat dikatakan sebagai gagasan, produk, teknik, bahkan teknologi yang dianggap baru oleh seseorang, yang mana kebaruannya itu bersifat relatif. Kemudian yang kedua adalah saluran komunikasi. Setelah inovasi, hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pengkomunikasiannya. Komunikasi ini bertujuan untuk tercapainya pemahaman antara pembawa inovasi dengan penerima inovasi. Lalu yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah salah satu hal yang cukup krusial dalam difusi inovasi. Proses keputusan inovasi mulai dari seorang individu mengenal sampai akhirnya memutuskan untuk menerima atau mungkin menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangatlah berkaitan dengan dimensi waktu. Yang mana itu artinya? Waktu adalah salah satu unsur penting pada proses difusi inovasi. Kemudian yang terakhir adalah sistem sosial. Inovasi yang terkait akan sistem sosial berupa adat istiadat budaya, norma, dan juga nilai-nilai. Dalam hal ini, sistem sosial dapat menghambat atau bahkan memudahkan cepat atau tidaknya penyebaran sebuah ide baru dan juga pengadopsian akan inovasi melalui apa yang disebut efek sistem atau pengaruh sistem. Kemudian materi selanjutnya adalah strategi difusi inovasi. Menurut Suparman, terdapat 2 strategi yang dilakukan dalam difusi inovasi, antara lain strategi jalur terbuka dan strategi jalur organisasi. Strategi jalur terbuka ini ditempuh dengan cara menjual ide baru atau inovasi agar individu yang diharapkan bisa dengan sukarela menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Lalu yang kedua adalah strategi jalur organisasi. Sesuai dengan namanya, proses strategi difusi inovasi ini melalui jalur organisasi,
yang mana dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengidentifikasian hingga pendampingan agar digunakan oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Kemudian ada hambatan-hambatan dalam difusi inovasi. Menurut Rogers, dijelaskan bahwa faktor-faktor hambatan yang mempengaruhi akan difusi inovasi secara alami atau aturan dari proses difusi inovasi antara lain. Yang pertama, knowledge of innovation and reinvention atau pengetahuan tentang inovasi dan reinvention merupakan seberapa jauhnya kesadaran organisasi terhadap inovasi dan persepsinya akan karakteristik mereka yang menonjol. Lalu selanjutnya ada external accountability atau akuntabilitas eksternal, merupakan tingkat di mana suatu organisasi tergantung atau mungkin bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Lalu selanjutnya ada lack resource atau kekurangan sumber daya atau sumber daya yang tidak siap digunakan untuk maksud dan tujuan lain. Lalu yang terakhir ada organizational structure atau struktur organisasi, yang mana merupakan susunan pada komponen-komponen juga subsistem-subsistem yang ada di dalam suatu sistem. Kemudian dalam konteks difusi inovasi pada organisasi terdapat beberapa hambatan. Yang pertama adalah hambatan psikologis. Hambatan ini ditemukan jika kondisi psikologis individu pada organisasi yang menjadi faktor utama penolakan, yang mana telah dan masih menjadi kerangka kunci agar dapat memahami akan apa yang terjadi apabila jika individu dan sistem melakukan penolakan terhadap suatu upaya perubahan. Lalu yang kedua adalah hambatan praktis. Hambatan praktis merupakan faktor penolakan yang lebih bersifat fisik. Sistem sumber daya dan waktu termasuk pada faktor ini. Aspek-aspek pada bidang ini sangat menekankan akan program-program dari pusat pelatihan. Hal ini mungkin mengidentifikasikan akan adanya perhatian khusus di keahlian praktis dengan metode-metode yang memiliki kegunaan praktis langsung. Oleh karenanya, inovasi pada bidang ini bisa menimbulkan penolakan terkait dengan hal-hal yang bersifat praktis. Lalu yang terakhir adalah hambatan nilai. Hambatan nilai melibatkan akan kenyataan suatu inovasi mungkin selaras dengan nilai, norma, dan tradisi yang dianut oleh organisasi tertentu, tapi mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut organisasi lain. Jika inovasi berlawanan dengan nilai-nilai individu dalam organisasi, maka bentrokan akan nilai pasti terjadi penolakan, dan inovasi pun muncul. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Maria Esther Linsaragi. Selanjutnya, pengertian diseminasi inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang dilakukan dengan suatu perencanaan, pengarahan, dan dikelola, di mana tindak inovasi ini adalah program yang dihasilkan dari suatu perencanaan yang disepakati bersama untuk dilakukan. Misalnya, penyebaran inovasi mengenai pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran. Pada saat pengujian di kelas, peserta menjadi aktif belajar, serta membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Maka hal ini perlu didiseminasikan dengan cara menjelaskan pendekatan keterampilan proses ini kepada para guru. Dan diharapkan dengan menjelaskan pendekatan keterampilan proses ini, terwujudlah difusi inovasi di antara guru. Nah, melihat dari pengertian difusi dan juga diseminasi inovasi, maka terdapat perbedaan dan juga hubungan di antara keduanya. Jika kita lihat dari pengertiannya, difusi merupakan kiat komunikasi akan ide, praktek, ataupun objek yang dilihat baru oleh sebuah individu atau organisasi yang mengadopsinya. Sedangkan diseminasi adalah suatu tindakan inovasi yang dibuat dengan perencanaan, pengarahan, dan pengelolaan secara matang. Difusi adalah pengkomunikasian secara spontan,
Sedangkan diseminasi merupakan proses penyebaran inovasi yang disusun berdasarkan diskusi ataupun kesepakatan bersama untuk melakukan kegiatan inovasi. Nah, dilihat dari kedua perbedaan tersebut, maka difusi dan diseminasi mempunyai hubungan, di mana pada saat terjadinya suatu program penyebaran inovasi, maka di dalamnya terjadi komunikasi mengenai ide, gagasan, ataupun penolakan atas suatu inovasi yang dibahas, hingga pada akhirnya mendapat suatu pemahaman yang sama mengenai inovasi tersebut. Dan pada saat ini, kita bisa melihat contoh dari diseminasi inovasi, yaitu penerapan kebijakan kurikulum merdeka, yang dimana penerapan kebijakan ini bukan hanya secara langsung ditetapkan di seluruh Indonesia, tetapi mempunyai tahapan dalam penerapannya. Pada tahapan pertama atau episode pertama, pemerintah menghapus USBN dan juga UN, kemudian menyederhanakan RPP bagi guru. Lalu pada tahap yang kedua atau episode kedua, pemerintah berusaha membuka program studi baru dan juga memberikan hak belajar 3 semester di luar program studi bagi para mahasiswa. Kemudian masih banyak lagi tahapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan kurikulum merdeka ini. Contoh difusi dan diseminasi inovasi dalam pendidikan. 1. Difusi inovasi dalam media pembelajaran interaktif teks fantasi menggunakan aplikasi Adobe Animate Creative Cloud. Adobe Animate adalah software multimedia yang berguna untuk membuat animasi. Software Adobe Animate juga membuka dukungan dengan kolaborasi software Adobe lainnya, seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, untuk mengimpor beragam aset gambar. Kemudian, pengguna juga bisa mengimpor aset suara maupun video dari Adobe Audition dan Adobe Premiere. Kemudahan akses dan kolaborasi software tersebut terintegrasi karena paket Adobe Creative Cloud. Inovasi pengembangan model pembelajaran menggunakan media interaktif aplikasi Adobe Animate Creative Cloud pada teks cerita fantasi oleh siswa di SMP Bhinneka Tunggal Ika. Inovasi yang digunakan dalam pembelajaran di SMP Bhinneka Tunggal Ika yaitu media interaktif menggunakan aplikasi Adobe Animate Creative Cloud. Aplikasi Adobe Animate Creative Cloud adalah gabungan konsep pembelajaran menggunakan teknologi audiovisual yang dapat menghasilkan fitur-fitur baru yang bisa dimanfaatkan dalam pendidikan. Pembelajaran dengan berbasis multimedia dapat menyajikan pelajaran yang lebih menarik, memudahkan penyampaian dan tidak monoton. Saluran komunikasi yang digunakan adalah Adobe Animate Creative Cloud untuk media pembelajaran interaktif pada teks cerita fantasi dengan memanfaatkan saluran komunikasi komputer yang sesuai. Maka media pembelajaran interaktif dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Anggota sistem sosial yang terjalin secara fungsional adalah guru yang merupakan komunikator yang menyampaikan pesan inovatif kepada peserta didik. Kemudian peserta didik yang merupakan komunikan yang menerima pesan inovatif. Karakteristik dari difusi inovasi. 1. Keuntungan relatif. Media interaktif Adobe Animate Creative Cloud merupakan media pembelajaran yang inovatif, menyenangkan dan efisien. Sesuai dengan materi teks fantasi yang di dalam materinya membutuhkan audiovisual dalam penyajiannya. 2. Kesesuaian. Media interaktif Adobe Animate Creative Cloud dapat didesain sesuai dengan kurikulum yang digunakan. 3. Kerumitan. Setelah penyampaian cara pengoperasian Adobe Animate Creative Cloud oleh guru, peserta didik dapat mudah memahaminya dengan cepat. 4. Kemungkinan untuk dicoba. Media interaktif Adobe Animate Creative Cloud bisa dipraktekkan dengan mudah oleh peserta didik. 5. Mudah diamati. Media interaktif Adobe Animate Creative Cloud praktis dan ekonomis, karena peserta didik dapat langsung mengerjakan tugas di dalam media pembelajaran tersebut setelah mempelajari materi pembelajaran. Contoh yang kedua adalah diseminasi informasi di Muhi Corner. Muhi Corner adalah salah satu kekayaan dan ciri khas dari SMA Muhi Yogyakarta. Koleksi lokal yang terdapat di SMA Muhi Yogyakarta dihimpun dan disajikan melalui Muhi Corner. Muhi Corner dirancang oleh Perpustakaan SMA Muhi. Perpustakaan juga bertugas untuk mendiseminasikan informasi yang dimiliki kepada pemustakanya. Berikut adalah alur diseminasi informasi pada Muhi Corner. Yang pertama yaitu guru, tenaga kependidikan, siswa, dan peneliti lain. Kedua adalah proses diseminasi informasi diawali dengan pengumpulan informasi atau information source. Ketiga yaitu sumber informasi yang sudah dikelola kemudian disalurkan melalui media informasi atau information channel. Keempat, selanjutnya diterima oleh pemustaka.
Informasi yang sudah dihimpun dan disajikan oleh perpustakaan kemudian disalurkan kepada pemustaka. Penyaluran informasi terkait MUHI Corner ditujukan untuk kalangan internal maupun eksternal. Diseminasi internal dilakukan untuk sivitas akademika SMA MUHI dengan cara mengadakan sosialisasi melalui media sosial Instagram oleh perpustakaan SMA MUHI dan sosialisasi ketika adanya siswa baru. Segala kegiatan dan informasi terkait perpustakaan, sekolah, atau informasi lain yang bermanfaat bagi siswa diunggah di akun ini, terutama tentang MUHI Corner. Hal ini sesuai dengan pendapat Basuki 2011, yaitu penyebarluasan informasi bisa dilakukan melalui media informasi. Di antaranya yaitu dapat dilakukan melalui komunikasi tulisan, visual, ataupun lisan. Diseminasi secara eksternal dilakukan kepada masyarakat sekitar oleh perpustakaan. Diseminasi yang dijalankan secara langsung melalui penyampaian materi dan kegiatan tur atau keliling di perpustakaan, dan memanfaatkan media sosial Instagram. Informasi MUHI Corner yang telah disebarluaskan selanjutnya akan diterima oleh pemustaka. Pemustaka akan merespon dengan mengetahui, memahami, dan memanfaatkan layanan perpustakaan, utamanya adalah MUHI Corner. Sejauh ini, pemanfaatan MUHI Corner masih terbilang rendah atau sedikit. Bahkan beberapa pemustaka, baik guru, tenaga kependidikan, dan siswa belum mengetahui tentang koleksi MUHI Corner. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni ketidaktahuan pemustaka tentang MUHI Corner, terbatasnya subjek dari koleksi MUHI Corner, dan kurangnya motivasi atau pemicu dalam pemanfaatannya. Baik, terima kasih banyak Alia atas pemaparan materinya. Baiklah, pematerian telah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga video presentasi dari kelompok kami akan difusi dan diseminasi inovasi ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.